Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope that you all are in a good condition. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kita kali ini itu ada di pembelajaran yang terakhir di semester ganjil kelas 12, yaitu KD 3.5 tentang if clause. Mungkin kalian sudah belajar di kelas sebelumnya tentang conditional sentences. Sama dengan if clause, cuman dia mempunyai 3 fungsi, ya. Jadi conditional sentensesnya mempunyai 5 fungsi, bukan 3 ya, 5 fungsi. Yang pertama nanti fungsinya sebagai reminder, peringatan. Yang kedua, suggestion, saran. Yang ketiga, sebagai imperatif atau kalimat perintah. Yang keempat, general truth, yaitu tentang kebenaran atau kenyataan. Dan yang kelima, showing a dream, menunjukkan suatu mimpi. Nah, nanti conditional sentensesnya akan kita gabungkan dengan 5 buah fungsi tersebut. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya tentang fungsi if clause tersebut. Oke, yang pertama if clause-nya itu kita fungsikan dan kita gabungkan dengan reminder, yaitu kalimat yang ditambahkan if clause-nya dengan suatu peringatan. Jadi conditional sentences ini digunakan untuk mengingatkan tentang suatu konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari suatu kejadian. Nah, untuk rumusnya atau patternnya itu kalian bisa lihat di tabel berikut ya. If clause, kemudian ada main clause, itu kita bagi. Jadi if clause-nya itu adalah kalimat if clause-nya atau conditionalnya, di mana if clause-nya itu kita gunakan dengan rumus simple present. Sedangkan main clause atau kalimat utamanya itu kita tambahkan have to, must, atau simple present untuk menandakan bahwa dia if clause-nya itu digunakan fungsinya sebagai reminder atau peringatan. Oke, kita masuk kepada contohnya. Jadi untuk kalimatnya menggunakan present ya. Number one, if you want to pass this test, jika kamu ingin lulus ujian ini. Nah, kemudian kita masukkan remindernya ya, atau peringatannya. Yang mana kalimatnya? You have to study hard. You have to. Jangan lupa, jangan ketinggalan to-nya ya. You have to study hard. Kamu harus belajar dengan keras atau belajar keras ya. Oke, yang kedua contohnya if. Jadi if itu artinya jika ya. If she want to be a good singer, jika dia ingin menjadi penyanyi yang bagus, she has to practice a lot. Dia harus banyak berlatih. Jadi pakai has ya, karena dia subjeknya tunggal. Kalau dia subjeknya jamak seperti they, we, are, you, itu pakai have to ya. She has to practice a lot. Dia harus banyak berlatih. Kemudian yang ketiga, if you don't wanna be late, sama dengan if you don't want to be, bisa ya. Sama saja disingkat menjadi wanna be late ya. Jika kamu tidak ingin terlambat, you must go earlier. Kamu harus pergi lebih dahulu. Nah, untuk yang you must go earlier, kemudian she has to practice a lot, you have to study hard, itulah yang disebut dengan if clause atau conditional sentences yang difungsikan sebagai reminder, peringatan. Oke, jangan lupa ya, semuanya menggunakan kalimat simple present. Itu yang pertama. Next, yang kedua, if clause yang difungsikan untuk sebagai suggestion, peringatan ya. Saran ya. If clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu terjadi. Perlu dicatat, yang membedakan sebuah saran dengan peringatan tadi adalah keharusan ya. Jangan disamakan nanti dengan reminder. Saran bisa dilakukan atau tidak, tergantung level ya, kebutuhannya. Sedangkan peringatan harus dilakukan karena itu merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu, saran atau suggestion itu menggunakan should, ought to, atau had better.
di mana catatannya sama semuanya, artinya sebaiknya ya, artinya Indonesianya sebaiknya, cuman ada tingkatan kekuatannya ya. Jadi kalau kita pakai should itu kuat, kalau ought to malahan lebih kuat, had better sangat kuat, jadi itu harus dilakukan ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, beda dengan reminder tadi ya, yang sebelumnya di nomor pertama tadi. Kemudian untuk pattern atau rumusnya masih sama dengan reminder, if-nya ditambahkan dengan simple present, sedangkan main clause-nya itu atau kalimat utamanya harus kita tambahkan dengan should, ought to, had better, dan penggunaan kalimatnya menggunakan kalimat simple present ya. Oke. For example, if you don't wanna get sick, jadi kalau nggak mau tuliskan wanna juga bisa kamu if you don't want to get sick ya. Jika kamu tidak ingin sakit, you should take a break and get some rest. Kamu harus berhenti dan istirahat ya. Maksudnya stop dari aktivitas ya. Berarti ada kata-kata should sebaiknya ya, atau harus sama ya. Boleh dilakukan dan tidak, tergantung orang yang menerimanya. If you don't wanna get lost, jika kamu tidak ingin tersesat, you ought to be with me. Kamu sebaiknya bersamaku. Jadi pakai ought to be. Kenapa pakai be? Pasti bertanya di sini ya. Sedangkan harusnya kan pakai ought to saja. Karena with itu adalah bukan kata kerja. Jadi harus pakai be ya. Be with me. Kalau misalnya langsung kata kerja, kamu sebaiknya tidur. You ought to sleep misalnya ya. Kamu harus tidur, nggak perlu lagi pakai be ya. Karena dia kata kerja. Kalau ini kan nggak with-nya. Number 3, if you don't want your mom get mad at you, jika kamu tidak ingin mama kamu marah ke kamu ya, you have better finish that homework. Kamu harus selesaikan pekerjaan rumah. Ya, jadi main clause-nya itulah yang disebut dengan suggestion-nya ya. Nah, jangan lupa semua menggunakan simple present. Oke, next yang ketiga, if clause-nya ditambahkan imperatif. Ini mudah ya, imperatif kata perintah. Ya, jadi ini memerintahkan orang agar melakukan suatu aksi. Ya, kalau kata perintah nggak perlu lagi subjek. Sama dengan nomor 2 dan nomor 1 tadi, if clause-nya itu digabungkan dengan simple present dan ditambahkan dengan main clause. Nah, main clause di sini langsung ke sasarannya, yaitu kata kerja bentuk pertama ditambahkan objek. For example, number 1, if you don't wanna be late, jika kamu tidak ingin terlambat, get ready soon. Cepatlah bersiap-siap. Jadi nggak usah pakai subjek lagi ya. You get ready soon. Itu bukan kalimat perintah namanya kalau ada kata subjeknya ya. Number 2, if you don't wanna get wet, jika kamu tidak ingin kebasahan, get the umbrella. Ya, ambillah atau bawalah payung itu. Ya. Number 3, if you want to know him more, jika kamu tidak tahu dia lebih banyak, ya, jika ingin kamu lebih tahu dia lebih dalam lagi, follow him on Facebook. Ikuti dia di Facebook. Ya, jadi get ready, kemudian get umbrella, follow him on Facebook, itu semuanya kalimat perintah. Langsung ke kata kerja, tidak usah menggunakan subjek lagi. Itu namanya if clause yang fungsinya sebagai imperatif. Next, number 4, if clause-nya difungsikan sebagai general truth. Nah, pada dasarnya fungsi ini sama dengan fungsi di conditional sentences tipe 0 ya, yang dijelaskan sama dengan yang sebelumnya. Namun di sini ya, di tipe 0 ini digunakan untuk kebiasaan, sedangkan fungsi ini hanya fakta. Jadi kalau di conditional sentences di kelas, mungkin kelas 11 sudah belajar conditional sentences tipe 0, itu kan disebut dengan kebiasaan ya, atau kalimatnya
mengarahnya ke kebiasaan. Nah, di sini fungsinya itu menunjukkan fakta, ya. Dan kalimat yang digunakan, tense yang digunakan adalah simple future, ya, bukan simple present lagi. Oke. Kemudian kita lihat pattern atau rumusnya, if clause-nya. Untuk if clause-nya sama ya, if ditambah dengan simple present. Nah, di main clause yang dibedakan yaitu kalimat utamanya, karena dia general truth, maka kita juga bisa menggunakan simple present atau simple future, karena itu sesuatu yang ke depan ya. Number one, if you are 17 years old or older, jika kamu berumur 17 tahun atau lebih, you are allowed to have an ID card. Kamu boleh mempunyai KTP. You are allowed to have an ID card. Itulah disebut dengan kalimat simple present. Itu kenyataan kan? Jadi kalau sudah umur 17 tahun, boleh menggunakan atau kita boleh mempunyai KTP. Nah, berarti itu general truth. Yang kedua, if you don't water flower, jika kamu tidak menyirami bunga-bunga, they die. Mereka atau bunga-bunga tersebut ya mati, ya. Boleh juga menggunakan they will die, ya. Mereka atau bunga-bunganya akan mati. Jadi kita menggunakan simple future. Kalau pakai yang ini juga boleh, ya. Berarti kita menggunakan simple present. Number 3, if you boil water, jika kamu merebus air, it will evaporate, ya. Air itu akan menguap, betul kan? Jadi kalau kita merebus air, pasti airnya akan menguap kalau dia sudah mendidih, ya. Apalagi kalau mendidih itu lebih banyak uapnya. Nah, itu menyatakan suatu kenyataan dan itu real. Itulah disebut dengan if clause ditambah dengan general truth. Nomor 1 dan nomor 2 di main clause-nya itu menggunakan simple present. Sedangkan yang ketiga di main clause-nya ya kalimatnya menggunakan simple future. Oke? Next, yang terakhir yaitu if clause atau conditional sentences yang difungsikan untuk menunjukkan suatu mimpi atau dream. Rumus fungsi ini sama dengan rumus tipe 1 di conditional sentences. Namun fungsinya cukup berbeda ya. Conditional sentences ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik yaitu mimpi atau tujuan kita jika suatu hal terjadi. Jadi untuk tenses yang digunakan untuk if clause semuanya sama ya, memakai simple present. Yang membedakan hanya di main clause. Kalau untuk yang menunjukkan kenyataan, mimpi, itu kita pasti menggunakan, tidak bisa menggunakan present, tapi kita harus menggunakan simple future ke depan, karena itu kan suatu cita-cita atau keinginan ya. Number 1, if I have a lot of money, I will build a big house. Jika aku punya banyak uang, aku akan membangun rumah yang besar. Berarti itu suatu impian ya, belum kenyataan. Jadi impian. Jadi kalau impian tuh suatu rencana. Jadi kita pakai future. Jadi simple future itu adalah kalimat yang menunjukkan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, contohnya, if I become a teacher, jika aku menjadi guru, I will be a good teacher. Aku akan menjadi guru yang baik. I will be a good teacher. Kenapa pakai be? Karena a good teacher adalah kalimat atau katanya adalah noun-nya itu adalah kalimat benda atau menyatakan benda ya, a good teacher ya. Jadi makanya pakai be. Tapi kalau langsung kamu ke kata kerja, I will go to misalnya, go to Singapore atau gimana ya, yang langsung kata kerjanya itu nggak usah pakai be ya. Kalau pakai be itu kalau dia menyatakan atau setelahnya diikuti dengan kalimat kata benda atau kalimat kata sifat. Number 3, if you come to Bali, I will meet you there. Jika kamu datang ke Bali, aku akan menemuimu ke sana. Nah, berarti itu suatu rencana. I will meet you there. Nah, inilah yang disebut dengan if clause ya di
yang difungsikan sebagai a dream, showing a dream. Ya, jadi belajar conditional sentences memang cukup membingungkan ya, karena terdapat fungsi dan kondisi yang hampir sama. Namun jika kita dapat membedakan fungsi dan kondisi tersebut, kita akan mudah mengerti tipe conditional sentences mana yang benar untuk membuat sebuah kalimat. Seperti kalian ketahui bahwa conditional sentences itu mulai dari tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, itu harus kamu pelajari. Sedangkan di sini kita mempelajari semua conditional itu dan ditambahkan dengan fungsi-fungsinya. Tapi lebih mudah ya. Kenapa? Karena if clause-nya yang kita gunakan hanya bentuk simple present dan ditambah dengan fungsi masing-masing saja. Okay, that's all for today. If you have a question, you can ask to me later. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.